Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, terima kasih banyak ya yang masih setia di channel ini ya. Terima kasih yang sudah melakukan like, komen, dan subscribe ya. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman ya. Semoga dengan dukungan Anda ya, maka kami akan lebih semangat lagi ya dalam memberikan informasi dan juga tutorial-tutorial seputar dunia pendidikan. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan memberikan informasi lagi ya mengenai perbaikan verbal ijazah ya melalui Info GTK. Nah, ini digunakan untuk guru non PNS ya tahun 2021. Nah, ini di semua jenjang ya teman-teman. Karena untuk verbal ijazah ini sangat penting ya, dikarenakan untuk kemungkinan ya bagi teman-teman yang tidak melakukan verbal ijazah itu tidak bisa ya, jadi kemungkinan tidak bisa untuk mengikuti seleksi P3K ya. Jadi untuk itu teman-teman semuanya diwajibkan untuk mengikuti verbal ijazah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perbaikannya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah melakukan verbal ijazah ya, tetapi masih ada kesalahan ya. Kesalahan itu baik karena kesalahan upload ya, karena ataupun kesalahan dari PD Dikti ya, atau dari sivil. Nah, nanti bagaimana cara melakukan perbaikan dan apa saja yang perlu dipersiapkan datanya. Nah, nanti bagi teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap saja pantau di channel ini, kita akan membahas secara lengkap. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, mungkin Anda yang baru melihat channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi kita akan membahas ini, yang akan kita bahas adalah perbaikan ya, perbaikan dari verbal ijazah. Nah, nanti untuk bagaimana melakukan verbal dan seterusnya, nah itu teman-teman nanti bisa ya. Teman-teman bisa lihat aja di video YouTube kita ya teman-teman ya, di channel kita Mas Tio KDR. Nanti silahkan lihat aja di playlist ya, di playlist nanti silahkan dilihat aja di sini ya, di bagian verbal ijazah. Nah, di playlist ini sudah komplit teman-teman ya. Jadi nanti mengenai solusi cek PD Dikti ya, memperbaiki kesalahan dan seterusnya ya, termasuk bagaimana cara melakukan verbal ijazah. Ini ya. Jadi teman-teman nanti mungkin yang masih bingung ya mengenai verbal ijazah, cek aja di channel kita ya, di playlist verbal ijazah ya. Sekali lagi, bagi yang mungkin masih bingung ya, ketik aja dia di sini di Mas Tio KDR, pilih aja playlist teman-teman ya, playlist. Nah, selanjutnya nanti pilih di sini di verbal ijazah. Atau juga teman-teman yang belum mengupdate informasi ya, nanti bisa klik aja di komunitas ya. Di komunitas ini ada sedikit informasi-informasi update yang selalu kita berikan informasinya. Ya, jadi nanti playlist bisa dilihat ya, apa yang mau dilihat, dan juga komunitas. Komunitas ini seperti status ya, seperti status dalam WA. Oke, kita lanjutkan teman-teman, bagaimana kita melakukan perbaikan verbal ijazah ya apabila Anda ada beberapa kesalahan ya. Ketika ada kesalahan, nanti mungkin yang sudah melakukan pelaporan di PD Dikti ya, ternyata sudah betul tapi di verbal ijazah masih salah ya, karena kita menggunakan metode API atau mengambil data dari server lain ya. Untuk itu kita akan memberikan informasinya bagaimana cara melakukan perbaikan verbal tersebut ya. Jadi untuk verbal ijazah ini mulai dibuka hari ini teman-teman ya, 25 Februari 2021. Nah, ini sebenarnya untuk verbal ijazah itu juga sudah dibuka teman-teman ya, sudah perbaikannya sudah dibuka ya, kemarin sempat dibuka, setelah itu ditutup kembali ya. Nah, untuk kali ini ya, ternyata dibuka lagi ya, mungkin adanya banyaknya pengaduan ya, kesalahan dari masing-masing guru ya. Jadi dari tim pusat mengakomodir untuk melakukan perbaikan verbal ijazah. Nah, ini sebelumnya kita sudah juga pernah membahas teman-teman untuk batas verbal ijazah ya. Semuanya mungkin sudah paham ya. Jadi batas waktu verbal ijazah itu diperpanjang hingga 28 Februari 2021. Nah, ini bagi yang belum verbal ijazah teman-teman ya. Bagi yang sudah bagaimana ya? Yang sudah ya, sudah selesai ya, tidak perlu melakukan verbal lagi. Kalau misalkan tahun 2020 Pak sudah verbal, apakah 2021 verbal lagi? Ya tidak ya, tidak perlu melakukan verbal lagi. Jadi verbal hanya dilakukan sekali saja dan pastikan data itu sudah benar. Nah, ini ya, mungkin teman-teman yang belum tahu ya,
bisa dikasih tahu ya, bahwa untuk bagi teman-teman ya, ada kemungkinan bagi guru yang tidak melakukan verbal hingga batas waktu yang telah disebutkan di atas ya, maka tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K. Ya, ini bisa dikonfirmasi ya teman-temannya, apakah sudah melakukan verbal ijazah atau belum. Ya, untuk berjaga-jaga, mohon bantuan semua teman-teman agar dapat menggerakkan guru-guru ya, agar dapat segera melakukan verbal ijazah S1 atau membantu proses verbal ijazah guru bukan PNS yang belum melakukan verbal. Ini ya. Jadi untuk batas verbal ijazah ya, kalau untuk perbaikannya bagaimana Pak ya? Perbaikannya dibuka hari ini ya, segera. Ya, manfaatkan dan maksimalkan kesempatan yang ada. Oke, selanjutnya ini persiapan berkas ya, ini sebelum atau perbaikan verbal ijazah ya. Jadi teman-teman yang mau verbal ataupun perbaikan ya, ini pastikan teman-teman sudah menyiapkan berkasnya. Nah, berkasnya apa saja teman-teman? Ya, berkasnya ya ini, tentunya ijazah S1. Ingat ya, S1. Kemarin sempat ada yang tanya, Pak, bagaimana kalau yang diupload ternyata S2-nya ya. Ya, kalau sudah diupload S2-nya ternyata ada kesalahan ya, lakukan perbaikan. Ya, lakukan perbaikan. Yang di verbal itu adalah S1-nya ya, karena untuk guru standar minimal adalah S1. Ya, jadi nanti bukan ijazah terakhirnya ya teman-teman. Karena kalau ijazah terakhir itu bisa S2, mungkin bisa S3. Tapi yang di sini nanti yang di verbal adalah ijazah S1-nya. Ya, jadi yang perlu dipersiapkan teman-teman itu adalah ijazahnya. Ya, ijazah kalau teman-teman mau istilahnya melakukan verbal. Nah, ijazah ini nanti pastikan ijazah ini sama dengan yang ada di sini di PD Dikti. Ya. PD atau di sivil. Jadi teman-teman nanti harus melihat dulu ya datanya di sini ya. Pastikan di PD Dikti ya. Nah, ini pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, ini harus semua datanya ada di sini dan semua datanya benar. Atau teman-teman bisa melihatnya di sivil ya, sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Ini ya. Jadi melalui sivil. Jadi teman-teman bisa melalui sivil, bisa melalui PD Dikti. Nah, itu pastikan datanya sudah benar. Nah, kalau misalkan ada kesalahan data bagaimana Pak? Ya, kalau ada kesalahan data ya di PD Dikti atau di sivil, itu segera hubungi kampusnya. Ya. Nah, ini hubungi kampusnya. Nah, ini ya. Jadi ini ada informasi ya, untuk memastikan keabsahan ijazah Anda, pastikan nomor ijazah Anda dapat diverifikasi melalui sivil. Pastikan Anda mengisi perguruan tinggi, nomor ijazah dan angka pengaman dengan benar. Apabila nomor ijazah Anda tidak terdaftar, ya, silakan menghubungi perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah untuk memastikan data Anda telah dilaporkan melalui PD Dikti. Pendataan PD Dikti secara resmi dilakukan mulai pada tahun 2002 atau 2003. Bagi lulusan di bawah tahun tersebut, apabila tidak ditemukan di sivil, silakan hubungi perguruan tinggi masing-masing. Ini ya. Jadi nanti bagi mungkin yang lulusan sudah lama ya, tahun 2002 atau 2003 ke bawah ya, kemungkinan kalau ada data yang tidak ada di sivil atau di PD Dikti, bisa menghubungi perguruan tingginya masing-masing. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk persiapan data dulu ini, baik yang verbal awal atau maupun yang perbaikan. Ini. Oke, selanjutnya teman-teman, nah ini ya, ini tampilan sudah verbal ijazah. Ini sudah selesai ya, kalau sudah seperti ini ya, data sudah di verbal pada dan sekian. Ya, ini kalau sudah di verbal ya sudah tidak usah verbal lagi. Ya, jadi tidak usah melakukan verbal lagi. Ini bagi yang belum dan yang mau melakukan perbaikan verbal ijazah. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, ini yang masih mungkin ada yang bingung ya, metode verbal. Jadi metode verbal ijazah itu ada dua ya, ada upload dan ada API. API itu adalah menarik data ya dari server lain ya, dalam hal ini adalah PD Dikti atau sivil. Ya, teman-teman nanti bisa melihat di info GTK ya, bisa dilihat di info GTK. Di sini nanti akan ada status verbal ijazah. Nah, ini di sini ada metode verbal, di sini ada yang mengupload. Ya, kalau upload berarti nanti status verbalnya pastinya akan menunggu dulu ya, menunggu proses pemeriksaan berkas oleh operator pusat. Nah, nanti kalau yang EPI ini biasanya sudah selesai ya. Kalau yang EPI, karena EPI ini ngambil datanya langsung dari PD Dikti atau sivil. Maka apabila datanya di PD Dikti atau sivil sudah betul, ya sudah benar, ya maka verbalnya sudah selesai. Nah, tapi kalau di-upload ijazah ini harus diperiksa dulu apakah data yang dimasukkan sudah betul, apakah ijazah yang di-upload itu sudah betul. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Ini nanti bisa statusnya bisa dicek di info GTK. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas mengenai perbaikan verbal ijazah. Jadi bagaimana cara memperbaiki verbal ijazah? Ya, mungkin masih banyak sekali ya teman-teman yang menanyakan bagaimana cara melakukan perbaikan verbal ijazah. Ya, karena ini kalau
perbaikan ya. Yang jelas teman-teman harus memahami dasarnya dulu ya. Dasarnya verify jasa itu datanya diambil dari mana? Apakah melalui upload atau melalui pengambilan data dari server PDDikti atau sivil ya. Nah, bagaimana cara melakukan perbaikan? Ya, yang pertama teman-teman login saja di Info GTK. Ya, bagaimana cara login Info GTK nanti bisa lihat di channel kita. Ya. Setelah login di Info GTK, ini akan muncul sebuah notifikasi teman-teman. Lah notifikasi ini bagi yang belum verify ijazah, jadi yang masih baru ya, masih baru atau mungkin melakukan verify tapi tidak selesai ya, atau mungkin verifalnya ditolak atau karena alasan yang lain ya, sehingga muncul notifikasi ya, notifikasi ulang untuk melakukan verify ijazah. Seperti ini ya, langsung aja ya klik untuk verify ijazah ya, silahkan lakukan kembali untuk melakukan verify ijazah. Nah ini untuk melakukan perbaikan verify ijazah teman-teman, ini bagi yang ada kesalahan ya, karena kita akan fokusnya di perbaikan ya, nanti perbaikan verify ijazah ya, bagi yang ada kesalahan silahkan login di Info GTK. Nanti di sini akan terlihat ya status verify ijazah S1 atau D4. Nah di sini nanti ini sudah jelas ya, tanggal verify, nama ijazah, nomor ijazah, nomor induk atau NIM, nama perguruan tinggi dan seterusnya. Nah di sini ternyata teman-teman verifalnya statusnya sudah selesai. Jadi ini menggunakan metode upload, menggunakan metode API. Jadi data ini diambil dari PDDikti atau sivil. Nah, jadi kalau seperti ini ya teman-teman, metodenya API, teman-teman harus memastikan bahwa data yang ada di PDDikti atau sivil itu benar. Karena nanti data ini diambil dari sana ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan ya segera laporan ke perguruan tingginya ya. Nah di sini nanti ada dua tombol teman-teman. Nah ini bisa dibaca dulu ya. Jadi data hasil verify belum diupdate ke Dapodik, sehingga bisa saja ijazah yang tertera di riwayat pendidikan formal masih belum sama dengan hasil verify ijazah. Nah ini teman-teman harus memahami ya, bahwa hasil verify ya, jadi yang melakukan verify ijazah ini servernya belum di istilahnya datanya belum diturunkan ya, atau belum disatukan dengan data Dapodik, sehingga mungkin masih ada perbedaan antara hasil verify dengan server yang ada di Dapodiknya. Nah yang merah ini ya, menekan tombol perbaikan hasil validasi ini ya, nomor 2 ya, saya kasih 1 dan 2. Berarti Anda akan menghapus data hasil verify dan menggantinya dengan yang baru. Pastikan proses perbaikan dilakukan sampai selesai atau data Anda akan salah. Nah ini ya, jadi nanti kalau lihat ya, dilihat dulu ini, lihat hasil validasi. Kalau sudah betul tidak usah melakukan perbaikan hasil validasi ya. Di poin 2 ini ya, ketika Anda klik maka Anda dianggap melakukan perbaikan verify ijazah. Nah, ini bagi teman-teman yang mau melakukan perbaikan ya, silahkan klik aja di poin 2 ini. Ya, klik aja di poin 2. Nah, ini ya, kita lihat dulu hasil validasinya ya. Ini pastikan sudah betul. Kalau ada kesalahan pilih nomor 2. Nah, kita lihat dulu di poin 1. Nah, ini ya, lihat hasil verify ijazah. Lah ini data sudah di-verify pada ini. Nah, ini kalau sudah betul, ya ini sudah betul, terus di sini juga sudah betul, maka tidak perlu dilakukan verify atau perbaikan. Nah kalau masih salah bagaimana? Kalau masih salah silahkan klik di nomor 2, perbaikan hasil verify. Nah, nanti maka ketika perbaikan verify ijazah ini melakukan ini ya, kita akan melakukan perbaikan, maka akan muncul sebuah notifikasi ya, perbaikan hasil verify ijazah. Nah ini silahkan dibaca teman-teman. Nah teman-teman setelah membaca ini harus mensetujui ya. Anda yakin akan melakukan perbaikan ya atas verify ijazah yang sudah Anda lakukan. Nah, karena Anda sudah melakukan verify ijazah dan Anda akan melakukan perbaikan. Jika Anda terus melanjutkan proses perbaikan hasil verify ijazah, maka ya data verify yang sudah dilakukan ya, karena sudah dilakukan tapi salah, ya mungkin ada kesalahan, itu akan dihapus. Nah, ini kalau setuju silahkan dicentang. Ya. Yang nomor 2, Anda wajib melakukan verify ulang sampai dengan selesai. Jika tidak selesai, maka dianggap tidak pernah melakukan verify ijazah. Nah, ini kalau sudah oke semua ya teman-teman, karena teman-teman akan melakukan perbaikan, nah ini silahkan dicentang. Ya, dicentang semuanya. Oke, saya setuju. Lah bagaimana Pak kalau tidak dicentang? Nah, kalau tidak dicentang, maka akan muncul sebuah notifikasi. Maaf, Anda harus memberi tanda checklist pada poin 1 sebagai tanda setuju. Nah, ini misalkan 1 tidak dicentang, maka tidak bisa. Nah, keduanya harus dicentang. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman. Kalau sudah dicentang, maka selanjutnya ya Anda akan kembali ke data blank ya, kembali datanya mengisi lagi dari awal. Ini pastikan Anda mengisinya dengan benar. Anda
harus memastikan Anda itu melakukan metode API tarik data dari PD Dikti atau Sivil atau akan mengupload ijazah. Ya, oke. Kita awali dulu dari metode API atau tarik data PD Dikti atau Sivil. Ya, yang pertama adalah pilih perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi pastikan sudah sesuai. Selanjutnya ya, perguruan tinggi sudah oke. Selanjutnya adalah kita pilih prodinya. Ini pastikan semua datanya sesuai dengan yang ada di ijazah. Setelah prodi oke, masukkan NIM-nya ya. Jadi prodi perguruan tinggi oke, prodi oke, NIM-nya sudah oke. Ya, setelah itu klik di poin 4 cek. Nah, setelah dicek ya, karena kita mengambil data ya, kita hanya mengambil data dari PD Dikti atau Sivil, maka di sini sudah akan muncul teman-teman NIM, nama, nomor ijazah, nama PT, prodi. Ini jangan lupa ini dicek ya. Pastikan semuanya sudah betul, sesuaikan dengan ijazah. Ya, semua sudah betul. Pastikan sesuai dengan ijazah, setelah itu klik simpan. Nah, kalau sudah disimpan, maka ini sudah selesai. Jadi kalau menggunakan metode API atau mengambil data dari PD Dikti atau Sivil itu sangat mudah ya. Yang penting datanya sudah sama. Nah, ini silahkan dicek. Data sudah diverval pada lain sekian. Nah, ini nama, nomor ijazah, NIM, nama PT, prodi, dan seterusnya. Pastikan sudah betul. Nah, maka ini sudah selesai verbalnya. Ya, cukup mudah kalau mengambil data dari PD Dikti. Ya, jadi jangan lupa untuk selalu melihat dulu ya, datanya dilihat di Sivil sama PD Dikti, pastikan sudah betul. Yang kedua, ini yang menggunakan metode upload ijazah atau mungkin datanya tidak ditemukan ya teman-teman ya, karena berbagai alasan ya. Ini kita membahas metode upload ijazah. Jadi perbaikan melalui upload ijazah sama. Jadi ini metode ini tidak bisa digabung ya. Jadi teman-teman harus memilih menggunakan metode upload ijazah atau menggunakan metode API atau mengambil data. Ya, kita bahas nomor 2. Nah, nomor 2 sama teman-teman, ketika melakukan memasukkan PT, memasukkan prodi ya, memasukkan NIM, nah ternyata datanya tidak ditemukan. Ya, data tidak ditemukan itu banyak masalahnya ya teman-teman. Nah, ini yang sebagai catatan ya. Teman-teman wajib konfirmasi dulu ke kampusnya. Kok datanya saya di PD Dikti kok tidak ada? Itu alasannya apa? Ya, yang kedua mungkin kampusnya tutup ya, mungkin ada kesalahan data yang tidak bisa diedit, atau mungkin karena lulusan di bawah 2003 ke bawah dan seterusnya ya. Jadi banyak banyak alasan yang tidak memungkinkan bahwa di PD Dikti itu diupdate, sehingga Anda harus mengupload ijazah. Ya, jadi metode verbal ijazahnya menggunakan upload ijazah. Nah, ini tidak disarankan ya teman-teman, karena kalau menggunakan upload ijazah maka bisa jadi bahwa data Anda itu tidak terdata di PD Dikti atau di Sivil ya. Tetapi ini juga boleh, tapi ini teman-teman seharusnya konfirmasi ke kampusnya bahwa datanya itu ada di PD Dikti atau di Sivil ya. Oke, masukkan perguruan tingginya, masukkan prodinya, masukkan NIM ya. Kalau tidak ditemukan datanya, maka akan muncul notifikasi ini. Data tidak ditemukan, silahkan unggah manual dokumen melalui tautan berikut. Nah, ini klik aja unggah dokumen. Nah, setelah diunggah dokumen, maka akan disuruh masukkan lagi ya, mulai dari perguruan tinggi, prodi, NIM, nomor ijazah, tanggal ijazah. Nah, setelah itu pilih ke poin 6, ini browse untuk memasukkan datanya. Jadi untuk memasukkan ijazahnya. Nah, pastikan ijazah ini yang asli ya teman-teman. Jadi ijazahnya itu yang asli, yang bukan fotokopi, tapi yang asli, di-scan, yang asli dan berwarna. Ya, nah ini teman-teman yang perlu jadi catatan ini ya. Jadi tidak ada tanggal masuk. Jadi teman-teman nanti tidak memasukkan tanggal masuk, tapi yang ada adalah tanggal lulusnya. Ya, tanggal ijazah, jadi tanggal lulusnya. Isian data wajib benar dan valid, ini pasti kan sudah betul teman-teman ya. Mulai dari NIM, nomor ijazah, tanggal ijazah, dan juga ijazahnya ya. Karena ini teman-teman yang melakukan upload sendiri ya, dipastikan datanya sudah benar. Kalau sudah semuanya benar dan valid, yang lakukan simpan. Ya, kalau simpan maka selesai upload dokumen atau verbal ijazah selesai, atau perbaikannya sudah selesai. Nah, nanti yang perbaikan di sini akan muncul historinya ya. Nah, historinya akan muncul. Nah, ketika dicek teman-teman ini tidak usah kaget ya kalau misalkan nama pada ijazahnya tidak ada. Terus nomor ijazahnya kosong, tahun masuknya kosong. Tahun masuk karena kita tidak menginputkan tanggal masuk ya. Jadi yang ada adalah tanggal lulus. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini nanti bagaimana? Tidak apa-apa. Yang penting data sudah diverval. Nah, selanjutnya teman-teman lihat aja di info GTK pada status verbal ijazah S1 atau D4. Nah, di sini teman-teman yang perlu diperhatikan adalah ini, pastikan nama ijazah sudah betul, nomor ijazah, NIM, dan seterusnya ini sudah betul. Nah, di sini di poin 8 metode verbalnya adalah upload. Ya, metodenya upload.
Nah, ini status servernya masih menunggu proses pemeriksaan. Nah, kalau seperti ini teman-teman harus memantau apakah pengajuan Anda itu diterima atau ditolak. Ya, kalau nanti kalau sudah diterima, maka status servernya adalah selesai dengan metode upload. Ini yang metode upload ya teman-teman. Jadi bisa dipahami nanti yang di poin 1 adalah metodenya API, ya, mengambil data dari server lain. Yang sini adalah metodenya upload. Ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan perbaikan verbal jasa, ya silahkan manfaatkan dengan baik. Ya, manfaatkan dengan maksimal ya. Pastikan data Anda sudah benar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.